Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Twin Flame. Buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Twin Flame atau mungkin justru dalam hubungan Twin Flame, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Jadi silakan di-like, silakan di-subscribe. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Oke, kali ini saya ingin membuat satu segmen baru, yaitu Kisah Twin Flame. Jadi mungkin di segmen ini saya akan mencoba uh, menjelaskan atau memberikan kisah-kisah ya menurut saya, pendapat saya ini adalah merupakan kisah atau perjalanan dari hubungan twin flame, gitu ya. Ya entah dari uh, website, entah dari orang terkenal yang memang ternyata mengalami atau menjalani hubungan twin flame, ataupun cerita-cerita lainnya yang saya lihat sendiri maupun saya dengar, gitu ya. Jadi banyak juga sebetulnya kisah-kisah yang sudah saya ketahui, gitu lah ya. Oke, kali ini saya mengambil dari satu website gitu. Namanya Vimela.com dan saya tertarik, ini saya tahu website ini sebenarnya sudah sangat lama, ya cukup lama ya, cukup lama saya tahu dan saya tertarik karena sebenarnya dari ceritanya, entah sang penulis tahu atau enggak, yang dia ceritakan adalah sebenarnya perjalanannya dia atau bukan itu saya belum tahu, tapi yang dia tulis, saya rasa itu menurut saya adalah sebuah kisah perjalanan twin flame. Entah yang bersangkutannya sendiri sadar atau enggak, karena banyak juga di luar sana yang mereka menjalani hubungan twin flame, tapi mereka nggak sadar soal itu. Dan saya tertarik dengan kisah ini dari website ini, yang ditulis di sini namanya Vimela. Ya, saya memberikan judul dengan kisah Vimela. Ya, entah benar itu kisahnya dari dia atau bukan, ya kita anggap aja seperti itu. Ya, jadi di website ini atau dari cerita ini yang dia tuliskan, saya tertarik sekali karena ini menurut saya adalah kisah perjalanan Twin Flame. Jadi dengan judul adalah biasanya ada cobaan yang harus ditaklukkan dulu sebelum bertemu jodoh. Jadi sebelum bertemu jodoh biasanya ada cobaan yang harus ditaklukkan dulu. Dan ini biasanya Twin Flame mengalami itu. Oke, saya langsung mulai aja. Aku adalah seorang perempuan yang memilih untuk sendiri sampai akhir hayat sebagai pilihan hidupku. Dan inilah kisahku. Menjadi seorang perempuan yang memilih untuk single ketimbang harus nyari cowok sebagai pendamping hidup merupakan prinsip yang benar-benar berbeda dengan kebanyakan orang. Orang normal, orang normal lainnya mungkin sudah punya pasangan, kemungkinan nikah terus punya anak. Kelihatan bahagia banget. Seakan-akan mereka tuh gampang buat meraih kebahagiaan yang semestinya. Tapi di hidupku, hal seperti itu adalah sebuah kemewahan yang gak akan pernah aku dapatkan, alias harapan kosong. Semua ini berawal dari tahun 2014, tahun di mana saat-saat terendah dalam hidupku. Terjadi tanpa adanya pertanda sama sekali. Jadi siap nggak siap, aku kudu jalanin apa yang udah Allah gariskan. Mulai dari masalah keluarga yang segitu banyaknya, kemudian tugas akhir kuliah yang nggak selesai-selesai, sampai dosen selalu marah kalau ketemu aku. Nggak ada teman buat diajakin curhat dan ngebantuin ngerjain tugas kuliahku. Sampai aku yang diputusin sama pacar dengan alasan yang nggak jelas. Yang ku tahu ternyata dia ada main sama cewek di belakangku. Padahal dia yang harusnya paling tahu gimana keadaanku saat itu. Dan segala macam perintilan kesialan yang menghiasi hari-hariku justru malah jadi orang yang paling menyakitiku. Oke, jadi memang ini sangat uh, sangat identik sekali ya dengan cerita perjalanan Tim Fam. Jadi memang segala hal buruk terjadi, ya segala berbagai macam tuh kayak bertubi-tubi terjadi gitu. Dari segala kesusahan gitu ya, putusnya hubungan dengan pacar ataupun segala macamnya gitu. Jadi kayak serangan tuh bertubi-tubi dari segala sisi. Biasanya ini yang kita kenal dengan the dark night of the soul. Oke, kita lanjut aja. Mungkin bagi sebagian orang, apa yang aku alami ini merupakan hal biasa yang bisa dijalani dengan mudah tanpa adanya embel-embel trauma. Beda denganku yang punya mental nggak sekuat itu. Hingga mungkin selamanya aku akan selalu membekas. Aku ingat banget, waktu itu kejadiannya pada bulan puasa. Ketika magang, yang ternyata aku nggak dianggap sama temen bahkan pacarku sendiri. Bahkan dosen pembimbing kita yang sama pun lebih membangga-banggakan dia di depanku, yang pada saat itu kita udah putus. Udah gitu pun, kalau ada apa-apa sama dia, dalam artian kinerjanya menurun, aku yang dimarahi sama Pak dosen. Dalam perjalanan pulang, tangisan selalu menjadi teman setia.
Sampai rumah pun, keadaan rumah nggak menyenangkan itu. Nggak semenyenangkan itu. Untuk masalah keluarga, maaf, aku nggak bisa sharing di sini. Dalam sujudku, selalu diiringi oleh tangisan piluku yang tertahan semata-mata supaya aku bisa lebih ikhlas menerima semua ini. Ya, memang perjalanan Twin Flame seperti itu, tangisan biasanya selalu menyertai. Saat-saat dalam masa-masa The Dark Night of the Soul, itu tiap hari air mata seakan ya terus menemani keseharian dengan berbagai hal, kesialan, entah berbagai cobaan gitu ya, yang sangat-sangat menyakiti hati dan menguras air mata. Ya, ini masa-masanya dia mungkin yang sedang menjalani yang namanya The Dark Night of the Soul. Memang seperti itu. Ditambah lagi keluarganya pun mungkin nggak mensupport dia gitu. Karena banyak juga yang justru keluarganya yang justru paling menyakiti. Ya, itu umum terjadi juga. Oke, kita lanjut. Tiap malam sebelum tidur aku juga selalu menyempatkan diri untuk menangis. Nggak jarang hingga terbawa mimpi. Mauku sih kalau bisa semua cuma mimpi aja biar pas bangun aku sungguh sangat bersyukur kalau semua ini bukanlah kenyataan. Akhir tahun 2014 aku wisuda. Harusnya aku move on dan berusaha memperbaiki diri. Tapi nyatanya hidupku kayak bener-bener berhenti. Nyari kerja nggak dapat-dapat, trauma yang belum sembuh tentang masa itu pun selalu menghantuiku. Lihat teman-teman yang udah pada sukses dalam karirnya, bahkan ada yang menikah dan punya anak. Dapat suami atau istri yang hebat di samping mereka. Jujur aku iri. Tapi aku merasa aku nggak berhak untuk dapat itu semua. Oke, memang biasanya The Dark of the Soul atau segala macam hal terjadi itu biasanya bertubi-tubi dan memang nggak dalam waktu singkat ya. Itu akan selesai hanya pada waktunya. Dan saat itu kapan kita nggak tahu. Memang biasanya itu datang bertubi-tubi terus ya bisa setahun, 2 tahun atau lebih gitu. Masing-masing orang berbeda. Gitu. Jadi di sini diceritakan ya setelah 2014 sampai dia lulus pun dia nggak bisa move on dari trauma-trauma masa lalu yang sudah terjadi gitu dan kayaknya dia stagnan di situ. Ya memang ini saat The Dark Night of the Soul biasanya seperti itu. Segala trauma muncul gitu. Ya jadi kayak dia merasa stuck di sini. Oke, kita lanjut. Cuek dengan semua lelaki yang mencoba mendekati. Menghindar bila ada lelaki yang ingin berkenalan. Bahkan menolak dengan tegas ketika ibu menawarkan sebuah perjodohan. Menurutku, lebih baik aku hidup sendiri saja seumur hidup daripada mencoba lagi tetapi nyatanya mereka, para lelaki, hanya akan menyakitiku lagi dan lagi. Karena aku sendiri pun nggak sanggup untuk menjalani sakitnya untuk kesekian kalinya. Oke, jadi dia membekas karena pada saat-saat tersulitnya pacarnya itu yang justru meninggalkan dia gitu. Memang biasanya Twin Flame seperti itu putusnya sebuah hubungan dan dia kayak dihantem dengan orang yang paling dicintainya justru yang paling menyakitinya. Dan itu meninggalkan trauma buat dia. Jadi kayak dia sendiri dia nggak bisa terima orang lain yang mendekati dia gitu. Oke, kita lanjut. Bahkan aku juga sengaja menarik diri dari lingkaran pertemananku. Nggak main sosial media sampai beberapa waktu. Menolak ajakan teman hangout bareng. Seakan-akan aku lebih nyaman sembunyi dalam kegelapanku. Ya, ini masa isolasi diri. Ya, ini sangat umum saya dalam perjalanan Twin Flame atau masa-masa awakening, ya lebih tepatnya. Itu setelah berbagai macam hal terjadi, biasanya kita lebih suka mengurung diri. Kita lepas dari segala macam hiruk-pikuk, terutama sosial media ataupun dunia luar. Oke, kita lanjut lagi. Hingga 2 tahun kemudian, tepat tahun 2016, aku bermimpi yang rasanya begitu nyata. Jadi ini setelah 2 tahun, 2014, ini 2016. Aku bermimpi seorang lelaki yang begitu jelas penampilannya seperti apa. Baju kesukaannya apa, hobinya apa, bahkan keluarganya seperti apa. Tapi aku nggak tahu bagaimana rupa wajahnya. Waktu itu kupikir itu hanyalah mimpi yang nggak ada artinya. Sampai setahun kemudian, tahun 2017, akhirnya aku mendapatkan pekerjaan. Namanya juga anak baru. Pada saat hari pertama selalu dicie-ciein dan dijodoh-jodohin. Di saat itu juga aku berkenalan dengan seorang cowok. Sebut saja namanya Dennis. Ya, tulisannya di sini Danish gitu, Dennis ya mungkin. Oke, kata senior-seniorku dia orangnya baik. Soleh, nggak macem-macem pokoknya. Tipikal suami Ebel.
Namun aku cuek-cuek aja. Toh aku niatnya kerja, bukan nyari jodoh. Lagian aku juga sebodoh amat sama cowok siapapun itu. Oke, jadi ya ini umum sekali tanda kalau kita akan bertemu dengan twin flame selain the dark night of the soul gitu ya. Terus kita dapat gambaran wajah itu biasa dalam mimpi, itu kayak jelas banget seperti apa. Ya mungkin wajahnya sendiri kurang jelas, cuman itu kayak nyata banget. Itu selalu muncul. Jadi ini yang saya dapatkan, oh ini sepertinya ini benar, ini adalah sebuah perjalanan twin flame. Ya, selepas saya nggak tahu juga sang penulis ini dia sadar atau enggak kalau dia dalam hubungan twin flame. Oke, tapi di sini memang tanda-tandanya seperti itu. Ya, dia mimpi seorang lelaki bahkan sampai hobinya apa, kesukaannya apa dia kayak jelas. Dan ini saya sering sekali dengar dari teman saya sendiri pun saya dengar juga hal seperti ini gitu. Dan banyak memang ini sangat umum sekali dalam hubungan twin flame. Oke, saya lanjutkan. Hingga suatu hari shift kerja kami berdua nggak sengaja bersamaan. Sebenarnya aku males banget kalau harus kerja bareng dia. Tapi apalah daya, ketika semua orang di situ sedang mencoba untuk mencomblangkan kami berdua, mau nggak mau aku mencoba untuk menjawab setiap obrolannya dengan sedikit terpaksa dan menurutku agak ngebosenin. Lama-kelamaan kami jadi sering ngobrol karena shift kerja yang banyak barengnya. Ditambah lagi kepribadian Dennis yang nggak semengerikan seperti mantan-mantan aku sebelumnya. Dia ngeliatin banget kalau aku tuh kayak penting buat dia. Sampai suatu hari omongannya yang absurd ngebuat aku jadi ilfil setengah mati. Oke, jadi awalnya ini dia nggak tertarik lah dengan si Dennis ini karena mungkin dengan traumanya juga dengan mantan-mantannya dia berusaha jaga jarak gitu. Oke, di sini yang menarik. Dia cerita dia terpaksa harus kerja bareng. Terus si Dennisnya ini dia ngomongnya seperti ini. Kamu mendingan jujur aja deh. Sekarang daripada aku tahu dari orang lain, ya katanya sambil menampakkan muka datar waktu sebelum shift kerjanya dia mulai. Ya sebelum kerjanya shift dia mulai, dia ngomong seperti itu si Dennisnya. Oke, hah? Jujur apaan? Selama ini aku udah jujur deh buat jawab setiap pertanyaan-pertanyaan kamu. Aku mulai tersinggung dengan apa yang dia bicarakan. Disangkanya selama ini aku bohongin dia. Ya jujur, pokoknya aku tunggu jawabanmu malam nanti abis pulang kerja. Gitu, ini Dennis yang ngomong seperti itu. Terus aku ditinggal gitu aja dengan tanda tanya besar di kepalaku. Ini anak kesambet setan mana sih pikirku. Sambil pulang kerja pun aku makin jengkel dan uring-uringan cuma gara nggak ngerti maksud pertanyaan absurd yang dia maksud. Kami saling diam sampai tiba di suatu balkon sebuah kafe dengan pemandangan menghadap ke alun-alun kota. Kami masih saling diam sampai aku yang memulai pembicaraan. Jujur, aku nggak ngerti maksud pertanyaan kamu. Kalau kamu emang nggak percaya sama aku, ya udah terserah. Dengan sedikit jengkel, aku menatapnya. Dennis hanya diam dan menatapku balik. Hingga kemudian dia menceritakan semuanya tentang masa lalunya. Jadi si Dennis ini mulai nyeritain tentang masa lalunya ke Vimela ini. Oke, mulai dari masa keluarganya hingga mantan pacarnya, yang baru ku tahu ternyata masih satu perusahaan dengan kami. Itu, itu ternyata menjadikan dia hanya sebagai pacar kedua, padahal masih ada pacar-pacar lain. Gitu. Jadi ternyata si Dennis ini pacarnya ini masih satu kantor juga di situ juga, dan ternyata dia diselingkuhi gitu. Nah, jadi pacarnya banyak. Oke, lanjutnya bahwa orang yang dia perjuangkan lebih dari 1 tahun ternyata mengkhianatinya dan dengan cara sekejam itu. Sama, kami punya masa lalu buruk yang sama. Bahkan masalah keluarga pun juga sama. Oke, ini salah satu poin menarik juga yang menurut saya ini umum sekali terjadi pada perjalanan twin flame, di mana keduanya punya masa lalu kelam yang sama atau merasa punya trauma-trauma yang sama, gitu. Atau kenangan-kenangan buruk yang sama. Ini juga salah satu ciri-ciri dari hubungan twin flame, gitu. Jadi tanda-tanda twin flame bisa seperti ini. Keduanya memang punya problem yang sama, masa lalu yang mungkin yang kurang lebihnya sama. Kita nggak bisa ngomong sama persis, tapi ya kurang lebihnya sama. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan.
Malam-malam berikutnya, kami berdua saling keluar bersama hingga dia menyatakan cinta. Bahkan dia menawarkan sebuah hubungan yang serius. Aku masih saja sedikit ragu dan aku menjawab, kita jalani aja apa adanya. Sampai sekarang aku mengenalkannya kepada keluargaku. Tanggapan mereka semua langsung positif, terutama ibuku. Bahkan sifatnya dia, perlakuan dia padaku, tak berubah justru semakin baik. Di suatu saat, aku tersadar bahwa ternyata mimpiku waktu itu benar-benar menjadi kenyataan. Aku menceritakan semua padanya. Gitu. Jadi akhirnya si Denisnya ini dia menyatakan cintanya kepada Vimela, terus dikenalkan ke orang tuanya, ke ibunya, dan ternyata ibunya responnya sangat-sangat positif. Ya, ini pun biasanya memang Twin Flame bisa seperti itu, jadi keluarganya tuh tak kenapa bisa menerima, bener-bener terima gitu. Entah kenapa biarpun ini orang baru gitu, tahu-tahu bisa sayang gitu. Sebenarnya karena energinya juga gitu. Twin Flame biasanya seperti itu. Tapi sekali lagi nggak semua gitu. Orang beda-beda, tapi banyak juga yang seperti itu. Karena entah mungkin dalam perasaan bawah sadar biasanya yang hubungan sedarah kalau dia bisa tahu gitu ya, diperkenalkan pasangannya gitu ya, kayak tertarik aja, nerima aja, responnya positif gitu. Langsung positif tuh jauh lebih gampang biasanya untuk hubungan twin flame gitu. Tapi sekali lagi nggak bisa disamaratakan ke semua orang. Oke, saya lanjutkan lagi ceritanya. Di sini langsung si Vimenanya dia cerita ngomong gitu ya, ngomong ke Dennis. Kenapa kita baru dipertemukan sekarang? Coba aja kamu ada di waktu aku dalam titik terendahku. Dan aku ada di saat kamu jatuh waktu itu. Pasti kita berdua nggak akan semenderita ini. Aku mengatakan itu sambil menangis. Jadi si Vimelanya nangis dan ngomong seperti itu ke Dennis gitu ya. Kenapa sih kamu nggak datang dari dulu gitu? Kenapa nggak sama-sama gitu kita maksudnya melewati kesusahan bersama gitu kan? Nah terus si Dennisnya ngomong, maaf mungkin waktu itu kita terlalu fokus dengan hidup kita masing-masing dulu. Yang penting sekarang kita udah ditemuin dan aku nggak akan lepasin kamu. Aku sayang sama kamu. Ucap Dennis sambil tersenyum. Ucap Dennis sambil tersenyum lembut dan menghapus air mata yang sedari tadi meleleh di pipi. Oke. Ya, jadi di sini memang hubungan twin flame itu nggak semua dia twin flame bertemu, bertengkar, pisah, terus nanti kembali lagi. Jadi perjalanan twin flame saya sudah jelaskan juga tipe-tipe perjalanan twin flame. Ada yang mereka memang harus mengalami segala masa-masa di Dark of the Soul dulu, segala macam trauma penderitaan dulu dilewati. Ketika sudah mulai stabil, keduanya baru bertemu. Dan itu jauh lebih lancar gitu ya. Tapi memang ada juga yang mungkin terlihat lebih sulit karena pas twin flame ketemu dekat, konflik terjadi, mungkin ada pihak ketiga dan segala macamnya, segala hal buruk terjadi, pisah ya dengan sakit hati, mungkin DM-nya lari atau seperti apa, ada isu-isunya, pisah dan kemudian bersatu lagi. Jadi ini sebenarnya tipe perjalanan yang masing-masing mereka mengalami prosesnya dulu sebelum bertemu satu sama lain. Ketika prosesnya sudah selesai, dua-duanya stabil, baru mereka dipertemukan. Gitu. Nah, di sini mereka baru saling membuka diri, saling mengutarakan cerita-cerita lama, kisah-kisah lama mereka yang menyakitkan, dan akhirnya mereka bersatu. Jadi, twin flame itu nggak melulu yang ketemu dulu, terus pisah, terus nanti ketemu lagi. Jadi ada juga yang prosesnya seperti ini. Mereka masing-masing dengan problemnya masing-masing, dan PR-nya masing-masing, dan isunya masing-masing, mereka mengalami prosesnya dulu, di Dark Night of the Soul dulu, terus mereka baru bisa dipersatukan. Gitu. Jadi memang di sini tipe perjalanan yang tanpa separation gitu. Ya, jadi twin flame itu bisa seperti itu juga. Jadi nggak melulu yang namanya masing-masing harus mengalami separation, tapi tetap mengalami yang namanya dark night of the soul seperti itu. Itu salah satu ciri hubungan twin flame. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Ya, jodoh memang rahasia Allah. Jodoh juga memang di tangan Allah, tapi Allah hanya mencoba untuk mendekatkan seorang jodoh itu kepada kita. Namun untuk sebuah akhir, tetap kita sendiri yang memilihnya, mau menerima atau justru menolak. Aku yang awalnya mati-matian untuk nggak mau punya pasangan lagi dan memilih untuk hidup sendiri, justru dipertemukan dengan seorang cowok yang sesempurna ini. Bahkan lebih dari khayalanku tentang bagaimana sosok
seorang cowok yang sempurna. Dan di situ hidupku mulai lebih berarti lagi. Nggak melulu hidup bagaikan pecundang yang terus-terusan kalah. Dari yang awalnya aku selalu ditimpa musibah terus, menerus sendirian. Jadi dia merasa dia terus ditimpa terus-terusan musibah, sendirian aja, gitu. Menangis sendiri, meratapi nasib sendiri. Sekarang kalaupun aku dapat musibah, apapun aku nggak nangis sendiri lagi. Tapi sudah ada dia yang siap menyodorkan bahu dan lengannya ketika aku butuh sandaran. Jadi, masihkah aku harus menolaknya meski aku sudah tahu bagaimana dia dan bahkan saat nyaman berada dekatnya dan seistimewa dia, gitu. Oke, tulisannya berhenti sampai di situ. Ya, jadi nggak sampai ditulis akhirnya bagaimana sih, yang tapi jelas sepertinya mereka sudah, kalau seperti ini biasanya mereka sudah jauh lebih mudah mendekatkan. Hanya mungkin Vimela ini mungkin trauma dengan masa-masa lalunya dan kemudian sampai di titik dia sudah nggak percaya lagi sama cowok gitu. Jadi kalau dia mendekat, dia sudah nggak mau itu lagi. Jadi ketika ketemu dengan si Dennis ini, dia pun awalnya pun menjaga diri dan itu wajar, gitu ya. Oke, terus di akhir pun dia cerita kan, dia akhirnya melihat si sosok si Dennis ini sosok yang betul-betul sempurna gitu. Karena memang twin flame seperti itu. Mereka kan melihat pasangan satu sama lainnya itu sebagai sosok yang benar-benar sempurna. Karena memang twin flame itu, pasangan twin flame kita itu, itulah counterpart kita yang betul bisa mengklopkan dengan diri kita. Jadi kayak puzzle aja. Dan puzzle yang bisa melengkapi dengan sempurna itu hanya pasangan twin flame kita. Gitu. Jadi si Vimela ini merasakan itu gitu. Akhirnya dia merasakan itu. Gitu. Jadi dia mulai membuka diri gitu. Dia akhirnya ya dia menyadari itu. Kalau si Dennisnya ini dia adalah memang cowok yang memang untuk dia gitu, yang sempurna di mata dia gitu. Dan itu memang sebelum ketemu dengan si Dennis ini, dia si Vimela ini sudah memimpikannya dulu gitu ya, sudah melihatnya dulu dan itu umum sekali dalam perjalanan twin flame gitu. Ya akhirnya dia ketemu dengan pasangannya yang menurut saya ini merupakan cerita twin flame gitu ya, kisah twin flame, hubungan twin flame gitu. Ya di sini saya sendiri nggak saya kurang tahu apakah si Vimela ini, yang di sini penulisnya adalah Vimela, saya nggak tahu apakah ini benar kisahnya dia atau dia hanya menuliskan kisah orang lain. Ya, tapi saya akan menuliskan di sini kisah Vimela. Ya, apakah dianya sendiri sadar atau enggak? Tapi menurut saya ya jelas ini adalah tanda-tandanya perjalanan twin flame gitu. Jadi mungkin yang nggak familiar mungkin ya teman-teman ketahui, karena teman-teman baik ketahui twin flame itu kisahnya hanya melulu dia konflik dengan twin flame-nya, dipisahkan satu sama lain, bisa bahkan mungkin saling membenci, satu berkhianat gitu ya, saling blok segala macam. Tapi ada juga loh kisah yang begini gitu. Ya, jadi ada juga yang kedua-duanya memang diproses dulu. Setelah prosesnya selesai, trauma-traumanya sudah bisa dilepaskan dan ketika mereka bertemu akan sangat mudah menyatu. Gitu. Ya menurut saya ini relatif jauh lebih gampang dibandingkan tipe yang mereka harus konflik twin flame satu sama lain men-trigger gitu. Sementara si Vima ini konfliknya mungkin dengan pasangan sebelumnya, yang cowoknya itu yang meninggalkan dia, entah mungkin selingkuh atau apa, yang dia cerita kalau dia justru paling disakiti saat masa-masa terendahnya dia oleh pasangannya dia sendiri, gitu. Nah, di tipe yang pada umumnya, yang paling menyakiti adalah twin flame biasanya saling men-trigger satu sama lain, gitu. Jadi, bisa saling men-trigger trauma masa lalu, gitu ya. Twin flame itu seperti itu. Yang satu meninggalkan gitu ya, menolak atau segala macam, lari dengan orang lain gitu ya. Itu mungkin jauh lebih berat karena ada konflik, ada luka yang diakibatkan oleh pasangan twin flame lainnya. Tapi bukan berarti ini saya bilang di sini akan mudah. Semua deducting of the soul itu sakitnya luar biasa. Semua sakitnya luar biasa. Cuman mungkin relatif lebih mudah karena nggak ada konflik dengan pasangan twin flame masing-masing. Tapi pada dasarnya kalau memang sudah waktunya union itu akan terjadi gitu. Jadi di sini dari 2014 gitu ya sampai 2016 terjadi ya, dan di sini ceritanya ditulis sama dia pada Oktober 2018 gitu ya. Jadi kurang lebih sampai cerita ini ditulis
dimulai dari 2014 gitu. Dan dari ceritanya menurut saya memang ini adalah perjalanan Twin Flame gitu. Untuk mungkin teman-teman yang masih penasaran dengan ceritanya ya, saya nanti akan menuliskan di linknya di kolom deskripsi di bawah, jadi teman-teman bisa cek aja. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Mungkin teman-teman yang pengen sharing seperti ini juga silakan ya, silakan aja. Di kolom deskripsi saya juga akan menyertakan kontak nomor saya. Kalaupun mau curhat cerita, mungkin konsultasi juga silakan aja. Silakan hubungin. Oke, mungkin podcast kali ini itu aja. Semoga suka dengan segmen baru yang coba saya buat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.